Reformasi 1998 menjadi tonggak sejarah Indonesia menuju perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dapat tercapai melalui tata kelola pemerintahan yang baik, yakni ketika pemerintah memimpin negara dengan melibatkan rakyat, membuat kebijakan yang inklusif, memperhatikan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan, melayani dengan adil, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Kemitraan lahir dari rahim reformasi untuk berjuang memperbaiki tata kelola pemerintahan di berbagai sektor di negara kita. Lebih dari 2 dekade, kemitraan ikut mengawali reformasi melalui pembenahan tata kelola di bidang hukum dan peradilan, anti korupsi, kepemiluan, hak asasi manusia, otonomi daerah, pelayanan publik, pengelolaan hutan dan lingkungan, hingga energi terbarukan serta krisis iklim. Riset berbasis bukti menjadi dasar kemitraan mengusulkan berbagai alternatif kebijakan publik, hingga membawa kemitraan mendapat pengakuan internasional sebagai organisasi masyarakat sipil yang paling berpengaruh pada kebijakan publik di Indonesia. Dalam ketahanan menghadapi perubahan iklim, kemitraan menjadi satu-satunya organisasi di Indonesia yang mendapatkan akreditasi dari lembaga internasional Green Climate Fund dan Adaptation Fund. Dalam kerja-kerjanya, kemitraan menggandeng semua elemen bangsa, mulai dari pemerintah, parlemen, dan partai politik, masyarakat sipil, hingga swasta. Kemitraan percaya kualitas tata kelola pemerintahan sebuah negara ditentukan oleh partisipasi aktif serta kesepakatan di antara para elemen bangsa ini. Saat ini, belum baiknya tata kelola pemerintahan masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Kerja-kerja untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa masih panjang dan berliku. Mari kita terus berkolaborasi untuk memperbaiki implementasi tata kelola pemerintahan demi menunaikan janji kemerdekaan, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waduh, kalau gitu saya pantun lagi ya biar semangat semuanya. Minta bantuan buat jawab cakap lagi ya. Ke Surabaya sama kesayangan. Berdua beli kedondong. Sehabis makan siang harusnya semangat dong. Selamat siang. Iya, kembali lagi bersama dengan Kampus Integrity Roadshow pada siang hari ini, di mana kita akan melanjutkan sesi yang kedua. Nah, tapi sebelum itu ada hal yang menarik yang akan saya sampaikan, di mana sebelum kita lanjut ke sesi kedua, akan ada penyerahan hadiah kepada penanya terbaik sesi 1. Maka dari itu, untuk nama-nama yang saya sebutkan, silakan untuk maju ke depan untuk menerima hadiah. Yang pertama, selamat untuk Ibu Tuti dari Visip Unair. Silakan untuk maju ke depan. Jika hadir, Bu Tuti, apakah hadir? Baik, selanjutnya Bapak Imam dari Poltek Perkapalan Surabaya. Apakah hadir? Baik. Yang ketiga, silakan maju ke depan Azahra dari Fakultas Ilmu Budaya Unair. Hadir Azharanya kalau nggak salah ya? Ada. Oke, silakan. Oke, dapat bocoran nanti yang dapat merchandise sesi kedua akan dibanyakin ya, karena yang sesi 1 banyak yang tidak hadir. Baik Ibu. Ya, ada Azhara, silakan.
Baik, selamat kepada penanya terbaik sesi 1. Maka dari itu, acara selanjutnya adalah sesi kedua dari Kampus Integrity Roadshow, di mana sesi kedua ini akan dimoderatori oleh Bapak Iqbal Feliciano, SH LLM, dari Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana atau CACCP, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Maka dari itu, kepada Bapak Iqbal Feliciano, saya persilakan. Tes, masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa. Hari ini saya sangat berbangga karena kita bisa hadir dalam acara yang sangat baik, ya kan, dari sesi kali ini. Hari ini antara USAID, Integritas dan Kemitraan juga Fakultas Hukum beserta Universitas Airlangga menyelenggarakan Campus Integrity Roadshow, ya kan, yang bertempat di Surabaya di gedung ASEK kita, ya. Mungkin di beberapa di antara kita baru pertama kali masuk gedung ASEK. Saya juga baru pertama kali masuk gedung ASEK, khususnya untuk Hall Majapahit ini. Dan di kesempatan yang berbahagia kali ini, untuk sesi yang kedua, kita akan ada 3 narasumber. Baik, untuk yang hari ini saya undang dan alhamdulillah hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah Prof. Didi Endro Purwoloksono, SH MH. Prof. Didi, mohon kesediaannya untuk maju ke depan. Tepuk tangan untuk semuanya. Dan untuk materi kedua nanti akan disampaikan oleh Claudia Baes Camargo, dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Dr. Elena Denisova Smith. Ya. Sebelum kita masuk dan beranjak pada materi yang pertama, akan sedikit saya saya terangkan berkaitan dengan kurikulum vitae beliau. Untuk Prof. Didi Endro Purwoloksono SHMH, beliau adalah guru besar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan beliau juga kebetulan sebagai ketua dari Pusat Kajian Anti Korupsi CACCP Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tepuk tangan untuk beliau. Untuk yang kedua, nanti ada Claudia Baes Camargo. Beliau adalah seorang yang sudah menempuh gelar PhD di bidang ilmu politik dari University of Notre Dame, Amerika Serikat, dan gelar sarjana ekonomi dari University of Cambridge, Inggris. Dan yang ketiga, nanti akan juga hadir Dr. Elena Denisova Smith. Beliau adalah Research Associate di University of St. Gallen, HSG, Swiss, dan juga peneliti di Boston College Center for International Higher Education, Amerika Serikat. Begitu profil singkat dari ketiga narasumber hari ini. Untuk mempersingkat waktu, daripada saya lama-lama, teman-teman juga mungkin makin ngantuk kalau saya membacakan banyak kurikulum vitae dari para pembicara kita. Sekarang saya yakin sangat berbobot untuk para pembicara hari ini. Saya juga pakai pantun seperti Mbak Jawa, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ya, baik. Kita mulai nggih. Baik, pertama untuk waktu dan tempat kami persilakan Prof. Didi silakan memaparkan materinya dalam jangka waktu kurang lebih 20 menit. Silakan. Ya, slide-nya langsung di sini berarti disampaikan ya. Oke. Untuk slide-nya mohon ditampilkan untuk Prof. Didi. Bisa ditampilkan di sini juga? Bisa ya? Baik, silakan Prof. Didi. Baik, Bapak sekalian, Pak Iqbal selaku moderator juga sekretaris dari CACCP. Bapak sekalian yang hadir pada siang ini, mungkin karena banyak yang pejabat, baik dari pejabat teras UNER maupun dari kemitraan. Alhamdulillah sebetulnya saya lama dengan Pak Iqbal, dengan Pak Laude ya, kerjasama dengan kemitraan. Baik, sebelum saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita bertemu dalam kondisi yang sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti roadshow ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberi sedikit informasi ya.
Sebetulnya yang paling tepat berdiri di sini adalah pihak universitas ya, Pak Iqbal ya. Ya karena sibuk semua sehingga saya yang diminta untuk bukan ceramah, bukan ya. Makanya sebelum saya masuk pada, karena kita bicara kampus integritas itu, saya di sini karena kampus, saya selalu mendengung-dengungkan bahwa dosen itu modalnya sebagai integritas seorang dosen. Satu, boleh salah, tidak boleh bohong. Itu dosen. Salah biasa karena kan bisa jadi mahasiswa lebih duluan mendapatkan bahan. Bohong tidak boleh. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya tidak bohong. Materi ini adalah yang buat Pak Iqbal sama Pak Maradona. Saya hanya membacakan. Maka kan tidak bohong kan ya. Jadi harus jujur itu ya. Itu salah satu bentuk implementasi integritas ya. Bukan gara-gara saya profesor kemudian salah teori baru, itu kesalahan fatal itu ya. Seringkali kan guru besar salah. Jadi kalau guru besar salah itu berlaku 3 pasal. Pasal 1 guru besar tidak pernah salah, kalau salah berlaku pasal 1 ayat 1. Guru besar lupa berlaku pasal 2 ayat 1, tidak pernah lupa. Yang ketiga yang parah, guru besar salah teori baru. Nah itu kan jadi repot ini ya. Tapi itu tidak boleh. Kalau kita berintegritas itu tidak boleh 3 hal itu bagi seorang dosen ya. Nah, dalam rangka kita judul makalahnya adalah atau judul temanya adalah langkah-langkah tata kelola yang baik dalam mewujudkan integritas di perguruan tinggi. Ini di mungkin makalahnya sudah diberi kembali. Oke. Ya. Nah, dari pertama dasar hukumnya itu sudah clear semua. Kemudian dari dasar hukum itu Bapak sekalian kita melihat bahwa adalah good governance ya. Ada 8 prinsip dari good governance. Lanjut Mas. Nah ini nanti akan kita satu persatu akan kita, karena waktunya tidak begitu banyak. Langsung aja yang pertama Mas. Nah, begitu ngomong partisipasi, saya yakin kita harus paham bahwa dalam konteks partisipasi ini tata kelola pendidikan di perguruan tinggi itu kalau berintegritas itu tidak mau tidak mau harus semua pihak sivitas akademika itu harus ikut berpartisipasi sehingga sinergitas antara sivitas itu bisa tercapai. Nah, dari situlah nanti akan muncul tata kelola yang baik. Sebagai contoh begini Bapak sekalian. Ini ada Bapak Wadah 3. Sekitar 3 hari yang lalu Fakultas Hukum sudah menandatangani Pak Dekan meminta para ketua bagian, ya, ketua unit untuk menandatangani kontrak kinerja 2023. Di situ dijelaskan, memang tidak ada di sini, ini saya tambahkan, bahwa
UNER sudah mempunyai target-target 2023. Apa saja itu? Nah, itu diturunkan ke fakultas. Nah, dari fakultas diturunkan ke bagian. Nanti dari bagian akan diinformasikan kepada para dosen. Sehingga kalau itu sudah ditandatangani oleh dekan, ditandatangani oleh ketua bagian, itu diharapkan target kinerja fakultas tercapai, nanti ujung-ujungnya target kinerja dari universitas tercapai, dan itu bentuk partisipasi dari para dosen dan juga tenaga kependidikan. Yang kedua, dengan adanya tanda tangan kontrak kinerja target 2023, itu juga akan menunjukkan transparansi program, transparansi anggaran. Karena sudah jelas berapa sih anggaran untuk penelitian, berapa sih anggaran untuk dosen yang akan melakukan pengabdian pada masyarakat. Semua terprogram juga terinci. Sehingga betul-betul transparansi itu ada. Ya. Juga di situ adalah nanti bentuk tanggung jawab para dosen, tenaga kependidikan. Apa itu? Kita sudah tanda tangan kontrak, sehingga kita wajib melaksanakan itu semaksimal mungkin. Sehingga di sini adalah ada partisipasi, ada akuntabilitas, juga ada tanggung jawab. Nah, kemudian itu nanti diimplementasikan, Bapak sekalian, dengan teman-teman mahasiswa. Apa itu kontrak perkuliahan? Makanya sebetulnya kalau boleh jujur, dengan adanya kontrak perkuliahan itu tidak boleh keluar. Materi perkuliahan itu adalah salah satu bentuk integritas dari dosen pada mahasiswa. Dan mahasiswa itu seharusnya harus berani mengkritik dosen. Kalau ternyata apa yang diajarkan tidak sesuai dengan kontrak perkuliahan. Jadi ini tata kelola yang baik, itu semua harus terlibat. Artinya partisipasi mahasiswa itu tidak boleh pasif. Sehingga seharusnya ini saya jangan dikatakan provokator ya, inspirator itu ya. Pada adik-adik mahasiswa, kalau ada dosen ini ngajarnya cuma 30 menit, tolong protes. Siapapun itu. Nggak boleh dosen itu ngajar cuma 30 menit. Nggak boleh, itu berarti tidak integritas, kurang dedikasinya. Tapi ya tolong deh, mahasiswa itu kalau misalnya kuliahnya jam 7.30 ya jangan datang jam 8 itu ya. Dosennya nunggu, maksudnya belum ada yang datang. Ini kan repot juga itu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong partisipasi ini dalam rangka untuk mencapai tujuan kita. Lanjut. Atau hukum saya pikir tidak penting ini ya, karena ini dalam rangka ini kan rule of law itu pasti. Nah, ini transparansinya ini. Ya. Nah, kalau kita bicara transparansi ini seperti yang saya katakan tadi, Bapak sekalian, kita sekarang itu, saya mohon maaf, tidak bisa menutup dengan adanya kemajuan teknologi informasi seperti sekarang itu, kita tidak bisa menutup-nutupi. Ya, apapun kejadian itu. Tidak bisa. Dan itu dalam waktu singkat dengan kemajuan teknologi itu menjadi gampang dilihat, didengar. Makanya kalau dalam konteks hukum dan teknologi informasi yang jauh menjadi dekat. Nah sekarang ini kan yang hadir kan tidak sekedar dari Surabaya, ini jauh menjadi dekat. Makanya ditanya berapa jarak Surabaya Singapura, 1 meter. Nah dengan adanya ini kan cuma 1 meter, bukan ribuan kilometer, tapi cuma 1 meter.
paper based menjadi paperless. Sudah tidak butuh sekarang kertas-kertas itu, cukup seperti ini kan. Ini adalah bentuk, semua itu akan gampang dilihat, tidak bisa ditutup-tutupi. Misalnya saya mohon maaf, kasus Unila itu kan tidak bisa ditutup-tutupi, langsung meledak, gitu ya. Jadi transparansi ini adalah salah satu konsekuensi dari kemajuan teknologi. Saya ingat almarhum Prof. Abdul Ghani, almarhum, beliau mengatakan sekarang ini bukan batasan teritorial, tapi batasan teknologi. Siapa menguasai teknologi, itu menguasai dunia. Jadi artinya dengan kemajuan teknologi ini, semuanya akan transparan, tidak bisa ketutupi. Sehingga kalau seperti tadi saya katakan ada tanda tangan kinerja, target kinerja di Universitas Airlangga yang dituntut pada fakultas, pada para dosen, itu adalah salah satu bentuk transparansi target yang sudah digariskan oleh universitas. Ya. Lanjut. Masih 7 menitnya. Ketanggapan itu ya. Nah, jadi kita sekarang itu harus tanggap ya, cepat tanggap dengan adanya kemajuan-kemajuan atau target-target yang sudah ditentukan, apakah itu oleh universitas, apa oleh negara, dan ini ditangkap oleh universitas. Makanya kalau di Erlangga ini, saya mendapat informasi dari Pak Maradona, Bapak sekalian, bahwa ada kita itu bicara integritas itu, tapi tolong nanti mudah ditanyakan ya, karena saya bingung jawabnya nanti itu ya. Maka saya tidak boleh bohong, saya bingung jawabnya. Kenapa di UNER itu zona integritas itu baru 3? Ekonomi, saintek, fisip. Hukum, alhamdulillah belum ditetapkan zona integritas. Mudah-mudahan gara-gara fakultas hukum sudah integritasnya cukup tinggi, mudah-mudahan ya. Sehingga tidak perlu ada zonanya. Ya. Jadi kalau kita bicara ketanggapan ini nanti bahwa kita itu harus responsif, cepat tanggap terhadap perkembangan, apalagi sekarang dinamika perguruan tinggi itu adalah cukup maju, ya, cukup maju. Sehingga kalau kita bicara integritas dalam perguruan tinggi ini dengan ketanggapan yang cukup tinggi itu nanti, makanya kalau alhamdulillah kalau boleh jujur ini saya pamer, saya betul fakultas hukum di sini, kemudian banyak mahasiswa fakultas hukum, ada dosen-dosen, ada Pak Dr. Bambang, Pak Padek 3, sama Pak Iqbal. Di 2023 fakultas hukum itu mencapai ranking 1 untuk dari 3 institusi, dan alhamdulillah fakultas hukum dari 200 berapa naik menjadi 121. Ya. Tolong, alhamdulillah. Nah, itu adalah salah satu bentuk target-target yang dibebankan oleh rektor kepada dekan fakultas hukum, dan dekan itu tanda petik memacu para dosen. Sekarang ini targetnya Pak Dekan cukup luar biasa tinggi. Makanya kemarin Pak Dekan itu pinter, Bapak sekalian, atau adik-adik mahasiswa. Sebelum kami disuruh tanda tangan target, diajak makan dulu. Nasi kebuli lagi. Ya semua jadi lemes ya. Sudah kekenyangan. Langsung begitu bicara target, semua yuk mantu itu ya. Nah sudah pada targetnya cukup tinggi sekali. Ya, itu diturunkan dari target universitas. Jadi apa yang ada di universitas secara transparan, secara akuntabel itu nanti akan dituangkan di dalam kinerja fakultas. Di Erlangga sudah ada pedoman-pedomannya, ya. Termasuk juga ada keputusan rektor bagaimana kalau mengatasi konflik, bagaimana untuk tim kalau sinergistasnya seperti apa dan sebagainya itu. Ada peraturan rektornya lengkap, insya Allah nanti kalau dibutuhkan bisa kita cek. Lanjut. Nah ini orientasi pada konsensus. Jadi saya bicara supaya itu ya.
Karena kita sudah tanda tangan kontrak, maka kita harus konsensus bahwa kita itu harus kita capai, kita kejar semaksimal mungkin. Ya. Saya yakin perguruan tinggi semua itu seperti itu. Ya. Makanya seperti target sekarang ini, misalnya di Fakultas Hukum, Pak Rektor saya ingat persis sekitar sebelum pandemi itu beliau tanda petik nyindir ya pimpinan fakultas, masa di Fakultas Hukum ada 4 program kok 50% masih akreditasinya B. Kita di Fakultas Hukum punya 4 program, S1, S2 MIH, S2 MKN, S3 Doktor Ilmu Hukum, 4 program. Yang baru ayo S1 sama MIH, MKN sama doktor masih B. Nyekit anunya apa namanya? Sindirannya Pak Rektor itu. Masa 4 program 50%, bukan ngomong 2 loh ya. 50%, 50% kan cuma 2 dari 4. Tapi sekarang alhamdulillah dari 4 itu yang 3 sudah A, itu pun yang 2 sudah FIBA, artinya akreditasi internasional, S1 sama MIH, MKN ini insya Allah tahun ini akreditasinya juga FIBA, S3 juga FIBA, jadi nanti Pak Rektor tidak bisa nyindir kami lagi gitu ya. Karena sudah di atas kemauan Pak Rektor. Pak Rektor maunya A, kita lebih. Karena kita akreditasi internasional FIBA. Nah, ini target-target konsensus yang harus kita jalani. Ya. Ya, alhamdulillah Pak, pimpinan sekarang ini masih muda-muda semua sehingga diberi target dari Pak Rektor yang juga masih muda, jalan cepat sekali. Alhamdulillah tercapai semua itu ya. Lanjut. Kesetaraan, ya, equity. Nah, memang Bapak sekalian, saya merasakan bahwa kalau kita di sini, makanya saya seringkali kalau saya pribadi pada teman-teman mahasiswa, silakan Anda memanggil saya Pak boleh, tapi ya tolong jangan Mas gitu aja loh ya, jangan Mas, Pak boleh, Prof boleh silakan. Tapi kita di sini adalah Anda tidak usah nunggu saya selesai ngomong, silakan kamu tanya. Artinya mahasiswa juga harus punya hak. Dan ini kesetaraan antara, kalau di perguruan tinggi itu memang tidak sama dengan saya tidak tahu di kemitraan ini Bapak Ibu ya. Kalau di perguruan tinggi itu enggak ada itu namanya atasan bawahan, enggak ada itu jabatan administratif itu. Seperti sekarang, dekan, wadek 1, wadek 3, itu mahasiswa saya, pangkatnya di bawah saya. Tapi saya harus tetap menghormati beliau sebagai pimpin fakultas. Tapi bukan berarti beliau di atasan saya. Enggak ada ceritanya di perguruan tinggi. Kesetaraan itu di perguruan tinggi itu harus kita jamin, kita jaga. Makanya kalau ujian doktor, ini kebiasaan dari teman-teman polisi, apalagi hakim. Begitu diuji, ditanya, siap yang mulia. Apanya yang mulia? Ini perguruan tinggi. Tidak ada kata-kata yang mulia. Yang terhormat profesor, pak doktor, silakan, tapi bukan yang mulia. Karena mereka kebiasaannya kalau menjawab ini pada hakim itu yang mulia. Tapi karena di sini kita itu adalah nuansa akademik, harus kita pertahankan nuansa akademik. Kesetaraan di situ harus ada, tidak ada perbedaan dalam konteks ini. Yang ada itu adalah mereka adalah pimpinan administratif, bukan jabatan gampang memerintah itu ya. Udah. Satu aja. Nah, efektif yang terakhir sekalian. Jadi good governance itu salah satunya juga bicara ini ya. Bagaimana kita tuh mengelola anggaran, misalnya mengelola SDM, mengelola tenaga teknik, mengelola mahasiswa itu dengan efektif dan efisien. Supaya tata kelola yang baik itu bisa tercapai.
karena waktunya sudah habis. Saya mohon maaf karena ya memang terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Prof. Didi. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian. Jadi tadi Prof. Didi sudah menyampaikan ya, kalau kita berbicara mengenai integritas di dalam kampus, maka kita juga pacuannya pada good governance, ya kan. Kalau di korporasi ada good corporate governance, kalau di perguruan tinggi good higher education governance. Mungkin seperti itu ya, Prof. ya. Jadi sekedar informasi saja, bukan iklan ya. Alhamdulillah tahun 2017-2018 kami dari Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana Fakultas Hukum UNER berkesempatan untuk menyusun sebuah panduan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, dengan dibantu oleh rekan-rekan dari Transparansi Internasional Indonesia untuk menyusun pedoman berkaitan dengan benturan penanganan benturan kepentingan di di kampus Universitas Airlangga yang kemudian dikeluarkan dengan dan diperbarui dengan Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2019. Jadi apakah UNER cukup berintegritas? Ya alhamdulillah kalau berdasarkan aturan-aturan yang ada dan pelaksanaannya. Bahkan kita mempunyai satu-satunya seingat saya pada saat itu aturan konflik of interest di dalam kampus yang dikeluarkan dengan Peraturan Rektor Nomor 24 2019 berkaitan dengan penanganan benturan kepentingan di dalam kampus. Jadi insya Allah kedepannya kalau kita berbicara mengenai integritas, kita bisa klaim kampus kita kampus yang berintegritas sesuai dengan mutunya excellence with morality. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Kita langsung saja karena sekarang sudah jam 2 tepat, bahkan jam 2 lebih 2. Kita akan meluncur kepada sesi pembicara yang kedua dalam sesi yang kedua. Pembicaranya halus tes ya. Untuk pematerinya adalah Claudia Baez Camargo. Beliau adalah ahli di bidang ilmu politik dari University of Notre Dame, Amerika Serikat. Ya, semoga beliau sudah bergabung dengan kita melalui Zoom. Halo Claudia. Claudia. Sudah. Halo, can you hear me, Claudia? Yes, I can hear you. Can you hear me? Oke. Ya, bisa terdengar. Apa bisa terdengar? Ya. It's clearly, Claudia. So, Claudia, good morning. Selamat pagi, Claudia. Selamat pagi dan selamat siang. Salam Good dari morning. Switzerland. What time is it in your place? Jam berapa ini di sana? Jam 8 pagi. Oh, 8 in the morning ya. Oke. Jam 8 ya. Bu Claudia akan menyampaikan materi berkaitan dengan pendekatan anti korupsi berbasis perilaku, pengalaman pencegahan sekstorsi atau sextortion yang tadi kita bahas di materi sesi yang pertama di perguruan tinggi. Jadi Bu Claudia akan menyampaikan pengalaman-pengalaman beliau berkaitan dengan bagaimana kemudian ada pendekatan anti korupsi berbasis perilaku di beberapa universitas di luar negeri, ada di Afrika dan sebagainya. Ya, jadi materi ini menarik untuk kita dengarkan bersama-sama dan teman-teman juga tidak perlu khawatir kalau nanti ingin berdiskusi dengan Bu Claudia, Anda bisa menanyakan secara langsung karena nanti ada translator yang akan membantu kita untuk mentranslate pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian. Baik, Claudia, time and place is yours. Good afternoon, everybody. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Saya akan memperlihatkan layar saya, sehingga Anda bisa melihat presentasi saya. Semoga sudah bisa terlihat ya. Bisa terlihat ya? Not yet. Sudah? Oke. Ya. Sudah ya? Sit. Baik. Hari ini saya akan berbicara sedikit mengenai pengalaman kami dalam melakukan penelitian dan pembelajaran mengenai fenomena yang dinamakan sextortion atau sekstorsi yang banyak sekali sayangnya terlihat di seluruh dunia. Saya akan perlihatkan kepada Anda mengenai definisinya. Saya akan mulai dengan definisinya.
Jadi sebetulnya apa yang dimaksud dengan sekstorsi? Ada 4 unsur penting yang membedakan sekstorsi dengan bentuk kejahatan lainnya. Yang pertama adalah pelakunya ini adalah seseorang yang dipercaya oleh pihak berwenang. Jadi di sini ada unsur hierarki ya. Yang kedua adalah para pelaku ini menyalahgunakan kewenangan tersebut dan menggunakan itu untuk menukarnya demi kepentingan pribadi. Jadi inilah di mana korupsi itu terjadi, karena korupsi adalah penyalahgunaan dari kewenangan publik untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah manfaat personal ini kemudian dilakukan dalam bentuk seksual seperti kegiatan seksual, dan ini juga bisa muncul di berbagai kegiatan seperti memperlihatkan bagian tubuh atau berpose dengan foto-foto seksual atau sentuhan yang tidak pantas atau tidak sesuai. Yang keempat adalah para pelaku mengandalkan kewenangan kuasanya, bukan kekerasan fisik untuk mendapatkan manfaat seksual. Jadi ini seperti pemaksaan menggunakan kewenangan seseorang jika orang tersebut memiliki kuasa dan kemudian menyalahgunakan kuasa ini untuk melakukan pemaksaan seksual dari korban. Jadi sedikit mengenai apa yang kami lihat mengenai korupsi seksual di seluruh dunia. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sayangnya ini adalah sesuatu yang banyak kita lihat di banyak tempat. Jadi bukan hanya di kawasan atau negara tertentu saja. Saya dan tim saya banyak bekerja di Afrika, dan saya bisa menyampaikan bahwa seperti di kasus di Uganda, seks digunakan sebagai salah satu alat yang digunakan cukup sering sekali. Dan Anda bisa melihat konteks di mana banyak sekali kemiskinan, banyak sekali kebutuhan, dan kadang ini seperti bentuk dari keputusasaan orang-orang, terutama perempuan, akan menawarkan seks untuk mendapatkan layanan atau barang atau produk ya. Dan kadang hanya untuk mendapatkan layanan atau produk yang sebetulnya bisa tersedia secara publik, tapi kadang inilah sebabnya saya mengatakan bahwa seks bisa digunakan sebagai mata uang bahkan ya. Ada layanan seksual yang kemudian ditawarkan sebagai cara untuk menghindari hukuman, sanksi, atau sesuatu yang buruk. Jadi di konteks ini kita di sini juga melihat sesuatu hal yang terjadi sangat sering ya, di mana masyarakat publik akan melakukan penyuapan terhadap perempuan, dan ini terjadi di Malawi, di mana pengusaha-pengusaha perempuan yang menjalankan usaha kecil harus berhadapan dengan negara ya untuk berbagai hal ya. Mereka harus mendapatkan izin usaha, mereka harus mendapatkan barang dari perbatasan, produk dari bea cukai, harus dapat izin. Dan di negara seperti Malawi, pebisnis-pebisnis itu sudah sering sekali dihadapkan oleh penyuapan. Jadi setiap transaksi maupun untuk mendapatkan perizinan, untuk mendapatkan barang dari perbatasan, atau menyuap petugas perpajakan, para pebisnis ini biasanya berhadapan dengan petugas yang berwenang yang minta untuk disuap. Dan dalam hal pebisnis perempuan, bukan hanya mereka itu sering sekali harus membayar suap dalam bentuk uang, mereka juga selalu diminta untuk memberikan layanan seksual. Jika mereka menolak, maka mereka tidak akan mendapatkan apa yang dibutuhkan. Dan ini menjadi hukuman ganda ya untuk para pebisnis perempuan dengan usaha-usaha kecilnya yang coba untuk menjalankan bisnisnya, dan mereka jadi harus menawarkan tindakan seksual semacam itu. Sekstorsi adalah satu bentuk kejahatan yang sangat sulit untuk diukur tentunya. Dan kita semua tahu bahwa ini banyak terjadi di banyak negara. Saya akan perlihatkan bukti-buktinya dalam bentuk naratif, kualitatif, tapi kami tidak memiliki data kuantitatif. Memang ada beberapa pengecualian. Seperti contohnya di Peru. Peru adalah salah satu dari berbagai negara yang banyak
memunculkan pertanyaan mengenai sekstorsi di dalam survei nasional mengenai persepsi korupsi di antara masyarakat umum, untuk masyarakat umum. Dan itulah sebabnya mengapa kami tahu bahwa, maaf, di Peru, sekstorsi itu jumlahnya hampir menyentuh 80% dari masyarakat penduduknya. Dan secara personal bagi saya ini saja sudah banyak ya. Dan untuk melihat angka absolutnya, angkanya itu hampir 1,5 miliar orang bahkan yang terlibat di sini. Di Asia ada keprihatinan mengenai fenomena yang meningkat ini. Jadi contohnya, ada contoh mengenai sekstorsi di dalam proses judisiari yang kemudian memicu program-program dari donor internasional yang mengangkat mengenai isu permasalahan ini. Dan kemudian ada contoh lain di Sri Lanka. Anda tahu bahwa negara ini memiliki kondisi yang buruk akibat perang sipil selama bertahun-tahun. Janda-janda dari mereka yang meninggal akibat perang ini juga seringkali terlibat di dalam kegiatan sekstorsi pada saat mereka membutuhkan layanan dan di mana mereka harus berhadapan dengan negara dalam bentuk apapun. Saya akan coba menyoroti, memfokuskan kepada sekstorsi di level atau sektor perguruan tinggi. Ini merupakan sesuatu yang ingin saya dalami dan selami di dalam diskusi hari ini. Sekstorsi di universitas ini merupakan fenomena global juga yang mendunia juga. Ada salah satu kasus, kurang lebih ada penelitian yang terjadi di Tanzania. Kami tahu bahwa di Tanzania sekstorsi itu terjadi di mayoritas universitas di sana. Tapi ini juga kasus yang juga terjadi di Meksiko, di mana perguruan tinggi, pimpinan-pimpinan universitas itu juga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswa-mahasiswinya. Dan di sini kita bicara mengenai level rektor ya, yang menggunakan posisinya atau kewenangannya untuk mendapatkan untuk melakukan pelecehan dan kekerasan seksual ke perempuan. Dan di Meksiko, sayangnya, ini merupakan sesuatu yang masuk ke dalam kebingungan kebudayaan, di mana masyarakat patriarkinya, di mana perempuan tidak dianggap setara, di mana KDRT di Meksiko terhadap perempuan itu angkanya sangat tinggi, dan lebih jauh lagi Meksiko itu memiliki posisi yang sangat menyedihkan sebagai negara yang memiliki angka tertinggi untuk pembunuhan perempuan atau kekerasan kepada perempuan. Jadi banyak anak perempuan dan perempuan yang terbunuh atau bahkan mengalami kekerasan setiap harinya. Dan juga mengalami kekerasan berbasis gender yang kemudian bisa membunuh perempuan-perempuan ini. Dan contoh selanjutnya mengenai sekstorsi di universitas juga berasal dari Ukraina, di mana ada universitas seorang profesor di universitas dituduh melakukan sekstorsi. Dan ini bukan hanya terjadi di negara berkembang ya, bahkan di Amerika Serikat pun, di universitas paling top sekalipun contohnya, ada kasus-kasus sekstorsi yang juga dilaporkan. Saya akan menelusuri lebih dalam lagi mengenai apa sebetulnya yang kita bicarakan jika kita bicara mengenai sekstorsi di sektor pendidikan. Saya akan berikan contoh mengenai kasus yang saya lebih lebih familiar mengenai hal tersebut. Untuk mengatakan bahwa sekstorsi adalah prevalensi di Universitas Tanzania, ini terlalu berlebihan, tapi ada responder dari survei yang diadakan di antara mahasiswa-mahasiswi di masyarakat umum, yang masyarakat universitas negeri yang mengatakan bahwa mereka itu mengalami korupsi sekstorsi. Dan kita tahu bahwa fakultas juga terlibat, melibatkan mahasiswa-mahasiswi tentunya, tapi juga melibatkan staf operasionalnya seperti dari jajaran manajemen, orang-orang yang bekerja di fakultas dengan peran sebagai administrator, dan juga profil-profil lainnya. Berkaitan dengan modalitas, kami menemukan bahwa seringkali ada penyalahgunaan dari anggota fakultas yang akan mentargetkan beberapa mahasiswa-mahasiswi dan mengancam mereka bahwa mereka tidak bisa lulus kalau mereka tidak ingin memberikan layanan seksual. Jadi ini betul-betul
merupakan satu aksi pemerasan atau pemaksaan. Dan ini merupakan sebuah kasus di mana kadang mahasiswa-mahasiswi ini takut bahwa mereka tidak bisa lulus kuliah, mereka harus berjuang, mereka juga takut tidak bisa mendapat nilai yang baik, maka mereka akan secara proaktif menggunakan seks sebagai penyuapan. Jadi di sini dikatakan bahwa kita di sini harus melindungi mahasiswa-mahasiswi tentunya. Tapi yang harus dihitung lagi, yang harus dipertimbangkan adalah kita tidak boleh mendemonisasi staf karena ini adalah fenomena yang kompleks ya, yang rumit. Jadi ini harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Kita harus amati kedua belah pihak sehingga banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Di kasus Tanzania, ada situasi yang sudah dinormalisasi. Jadi orang justru mengharapkan hal ini terjadi secara rutin dan ini sudah dianggap sesuatu yang normal. Dan kami sangat prihatin. Dan ini merupakan pengalaman yang mengejutkan karena ini diceritakan oleh mahasiswi yang ditekan oleh fakultas untuk memberikan layanan seksual dan ia mencoba menolak dengan melaporkan ini ke staf fakultas perempuan ya. Tapi ternyata staf perempuan ini justru mengatakan ini kan cuma 5 menit dan ini nanti akan berlalu begitu saja. Jadi sudahlah lakukan saja. Jadi ini merupakan sesuatu contoh yang sangat kasar ya mengenai sampai level mana sekstorsi ini sudah dinormalisasi dan ini sudah dianggap sesuatu yang sangat biasa di Universitas Tanzania. Tapi tidak mengejutkan ya bahwa korban itu mereka jadi tidak tahu kan harus kemana jadinya. Kadang mereka jadi tidak tahu apakah ada proses mekanisme pengaduan atau perilaku-perilaku tertentu yang dianggap sebagai sekstorsi. Jadi contohnya ada anggota fakultas perempuan yang justru memaksa atau mendorong perempuan itu, mahasiswi itu untuk memberikan layanan seksual. Jadi kadang mahasiswi jadi tidak percaya lagi dengan sistem pelaporan yang ada. Jadi banyak sekali tantangannya memang untuk menangani sekstorsi. Salah satunya adalah menilai permasalahannya, menilai besar dari permasalahannya karena ada stigma dan rasa takut ya. Jadi korban itu seringkali tidak jadi enggan untuk melaporkan atau bahkan enggan untuk berbicara pada saat mereka itu berhadapan dengan masalah seperti itu. Karena lingkungannya justru memberikan stigma kepada korban sekstorsi. Dan ini juga dianggap sebagai omongan atau perbincangan yang tabu untuk disuarakan. Tantangan selanjutnya adalah modalitas-modalitas di mana sekstorsi itu terjadi itu semakin meningkat. Dan media sosial kemudian menjadi sebuah perangkat di mana orang-orang ini kemudian menggunakan media sosial untuk melakukan pemaksaan agar tetap berada di dalam hubungan dengan yang dipengaruhi oleh penyalahgunaan atau penyiksaan seksual. Dan sekstorsi mungkin secara tidak teknis itu, sekstorsi itu tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang secara teknis ya. Dan yang selanjutnya adalah sulit untuk dibutuhkan. Ini tantangan besar lainnya. Seringkali kasusnya itu, misalnya ada klaim sekstorsi dan kemudian pelaku akan mengatakan, oh itu kami sama-sama mau kok, ini bukan pemaksaan sama sekali, bukan penyalahgunaan wewenang, ini hubungan mau sama mau. Jadi seringnya ada salah satu pihak yang melawan pihak yang lain, itu jadi sulit ya untuk dibuktikan. Jadi sangat sulit untuk membutuhkan kejahatan tersebut. Apalagi jika kita harus mengedepankan bukti. Dan korban itu seringnya itu mendapatkan celaan ya secara moral. Dan seperti di Tanzania, mereka merasa malu dan depresi. Jika hal ini terjadi kepada mereka, mereka mungkin jadi tidak bisa mengembangkan karirnya.
Jadi mereka seolah-olah seperti dihukum 2 kali. Jadi sejauh ini saya sudah memberikan gambaran ya mengenai sekstorsi, tapi tetap saja ada harapan tentang apa yang bisa dilakukan. Apa yang bisa dilakukan untuk melawan sekstorsi? Kita harus pintar bagaimana mengembangkan mekanisme pelaporan yang sensitif terhadap gender. Artinya, laporan ini harus bisa memastikan bahwa kerahasiaan pelapor ini bisa dijamin. Jadi tidak boleh ada nama yang disebutkan, tidak boleh mempermalukan, dan tidak boleh ada rasa takut untuk pembalasan. Jadi harus ada mekanisme yang membuat korban itu merasa dipercaya, membuat korban itu merasa terlegitimasi sebagai korban, dan juga ada beberapa gagasan yang kami jajaki dengan rekan-rekan di Tanzania adalah mengembangkan mekanisme pengaduan yang dikelola dan dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Dengan harapan hal ini bisa meningkatkan kepercayaan sehingga seseorang bisa terbuka tanpa merasa takut atau takut dibalas. Seperti yang saya sampaikan, tidak boleh menyebutkan nama, itu sangat penting sekali. Merahasiakan nama itu merupakan unsur yang sangat penting untuk menjamin hal tersebut. Dan cara untuk melakukannya, tadi saya katakan ya, media sosial itu bisa memunculkan masalah, tapi teknologi juga memberikan peluang kepada kita untuk memberikan cara yang efektif untuk memastikan anonim. Dan kemudian ada cara-cara untuk melaporkan melalui pengembangan aplikasi, di mana orang bisa melapor melalui telepon mereka, handphone mereka, dan handphonenya dipastikan identitas handphonenya itu terenskripsi, dan identitas dari orang tersebut tidak diungkap. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat penting yang bisa dibangun untuk menyusun mekanisme pelaporan sensitif gender. Dan yang kedua, kita juga bisa mengadopsi pandangan-pandangan perilaku untuk menangkal norma-norma sosial. Jadi tidak boleh lagi menerima tindakan-tindakan sekstorsi. Di beberapa konteks mungkin kita bisa bekerja sama dengan para juara, mahasiswa-mahasiswi juara, dan orang-orang yang memiliki kuasa, yang orang bisa keluar dan berbicara mengenai permasalahan ini, singkirkan rasa malu dari korban, dan memberdayakan mereka-mereka yang mungkin beresiko agar mereka memiliki argumen, memiliki cara, memiliki jalan-jalan untuk membela diri mereka sendiri, memiliki sumber daya untuk dituju sehingga mereka bisa terlindungi. Gagasan selanjutnya adalah untuk memasukkan pilihan arsitektur. Artinya, di sini kita bisa mengubah ruangannya, di mana ada tawaran, jika terjadi tawaran sekstorsi atau pemerasan itu terjadi, seperti contoh yang tadi saya sampaikan di Tanzania, kami berdiskusi dengan badan-badan anti korupsi, bagaimana mereka bisa membantu untuk agar mahasiswa-mahasiswa ini meningkatkan kesadarannya dan pengetahuannya, dan mereka kemudian mengadakan pelatihan untuk para petugas universitas di Tanzania agar mereka lebih sadar dan paham apa itu sekstorsi, apa itu apa bentuk kejahatan sekstorsi itu, apakah sekstorsi itu kejahatan atau bukan, bahwa ini mereka bisa masuk penjara jika memang terbukti melakukan kejahatan ini. Salah satu gagasannya adalah jika salah satu staf dan petugas administrasi diharuskan untuk mengikuti pelatihan ini, jadi gagasannya cukup sederhana. Kalau mereka saja diwajibkan untuk mengikuti pelatihan ini, maka semua juga harus mengikuti pelatihan ini, dan mereka juga dimandatkan atau diharuskan untuk mengungkapkan semacam sumpah ya, seperti saya, Claudia, saya tidak akan melakukan tindakan sekstorsi. Dan ini harus dilakukan di ruang terbuka. Ini bisa membantu menciptakan kepercayaan secara kognitif.
Dan ini merupakan visual yang sangat jelas. Ada indikatif objektif di mana sekstorsi ini juga mulai dilawan oleh para anggota-anggota staf. Dan ini adalah momen di mana kita bisa berusaha, dan jika kita ingin terlibat di dalam perilaku semacam ini, fakta bahwa mereka sudah mengucapkan sumpah dan kemudian menandatangani sumpah ini dan diperlihatkan secara publik, maka di sini ada unsur yang sangat kuat bahwa orang-orang ini tidak akan melakukan tindak sekstorsi tersebut. Unsur lainnya yang juga dilakukan di Tanzania dengan rekan-rekannya adalah membuat atau membangun mekanisme penilaian yang sifatnya anonim. Jadi ada sistem ganda di mana mahasiswa-mahasiswi diberikan identifikasi, nomor identifikasi, dan daftar ini kemudian mengidentifikasi dan kemudian dipastikan bahwa daftarnya ini tersimpan dengan aman. Jadi artinya fakultas yang memberikan penilaian tidak akan mengetahui identitas mahasiswa-mahasiswi ini. Jadi artinya ini bisa digunakan untuk tidak lagi menggunakan pemaksaan sekstorsi atau layanan seksual untuk penilaian, untuk melakukan penilaian. Saya rasa ini merupakan sesuatu yang mekanisme yang sangat kuat untuk membantu rekan-rekan di Tanzania mengenai permasalahan tersebut. Yang selanjutnya adalah kekuatan dalam jumlah angka. Semakin banyak mahasiswa-mahasiswa yang sadar atau berbicara mengenai isu ini, maka ini menjadi salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini. Kita di sini bukan hanya sekedar menjalani langkah-langkah yang tadi sudah saya sampaikan. Di sini kita bisa membangun jaringan mentoring atau dampingan berbasis kegiatan atau kemauan satu sama lain. Dan di sini ada mekanisme saling mendukung, di mana mahasiswa-mahasiswa saling mendukung, pendamping juga saling mendukung, justru membantu mereka mencari solusi, bukan mendorong mereka ke arah keputusasaan. Ya, dan ke dalam sekstorsi yang lebih buruk lagi. Untuk diingatkan, saya akan hentikan di sini. Silakan jika ada komentar atau pertanyaan. Thank you, Claudia. Applause for Claudia. Oke, teman-teman sekalian, hadirin sekalian, presentasi yang menarik sekali dari Claudia, bagaimana kemudian kita melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya sekstorsi di kampus, bahkan sampai kemudian dia membahas beberapa negara ya, Tanzania dan sebagainya, bagaimana kemudian sekstorsi itu menjadi hal yang cukup dianggap sebagai hal yang normal ya. Saya mengutip sedikit yang tadi disampaikan oleh Pak Wadik Tiga saya, Pak Maradona, bahwa integritas itu berkaitan dengan kebiasaan. Maka korupsi sebanding dengan integritas juga menjadi sebuah kebiasaan kalau kemudian kita tidak membiasakan untuk tidak melakukan tindak-tindakan yang sifatnya koruptif. Baik teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama kita langsung saja kepada pembicara yang ketiga atau narasumber yang ketiga. Beliau adalah Dr. Elena Denisova-Smith. Saya undang Dr. Elena Denisova-Smith. Halo, Dr. Elena, can you hear me? Good morning, Yeah, I Dr. can Elena. hear you. Can you hear me? Yeah, Can you yeah, see me? we can hear you clearly. Yeah, Dr. Elena, what time is it in your place? Jam berapa ini di sana? Yeah, I'm also in Switzerland. I'm also located in Switzerland like Claudia. Saya juga di Switzerland seperti Claudia. Oh, Jadi jam 8 pagi juga saya di sini. okay, nice to meet you, Dr. Assalamualaikum, Elena. selamat pagi. Baik, Dr. Elena, you have 20 minutes to present your PowerPoints.
So time and place is yours. Okay. I start sharing my screen here. Baik, saya akan membagikan layar saya. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih telah mengundang saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara tentang korupsi di pendidikan tinggi. Saya akan memulai dengan sebuah definisi singkat. Kemudian nanti saya akan mencoba menunjukkan beberapa hasil penelitian dari penelitian terbaru saya. Dan kemudian saya akan mendiskusikan solusi yang mungkin dilakukan dan kemudian akan menyimpulkan dengan tren masa depan. Para akademisi dan praktisi yang bekerja di bidang korupsi seringkali menggunakan definisi yang diberikan oleh Transparency International, penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Transparency International adalah salah satu, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, adalah satu NGO yang terkemuka yang menangani korupsi secara global. Dan di dalam pendidikan ini mencakup lebih banyak, lebih dari itu. Korupsi juga mencakup kurangnya integritas secara akademis. Korupsi terjadi di banyak negara dan di berbagai jenis universitas, baik universitas yang sifatnya publik, swasta, massa, dan juga elit. Korupsi dapat berupa moneter atau non-moneter, dan korupsi dapat terjadi dengan keterlibatan secara langsung dari mahasiswa atau tidak. Korupsi adalah sebuah istilah umum ya, atau sebuah payung yang mencakup banyak kegiatan yang berbeda, di mana korupsi tidak hanya mencakup penyuapan itu saja, tetapi juga bentuk-bentuk lainnya seperti kolusi, konflik kepentingan, penyuapan, pilih kasih, kemudian juga afiliasi pintu terbuka dan juga bentuk-bentuk lainnya. Nah, bagaimana korupsi bekerja, cara bekerja di pendidikan tinggi? Sebagai contoh kecil saja, bayangkan seorang mahasiswa sedang menulis sebuah makalah. Dia menjiplak, yaitu menyalin dan menempelkan teks dari sumber lain tanpa mengakuinya. Atau dia bahkan mungkin meminta ChatGPT untuk menuliskan makalah tersebut. Mahasiswa ini menyerahkan makalah ini dan menerima nilai untuk makalah tersebut. Ini adalah salah satu bentuk korupsi. Nah, lebih jauh lagi, katakanlah anggota fakultas yang bertanggung jawab untuk menilai makalah ini memilih untuk mengabaikan plagiarisme tersebut. Dalam hal ini, anggota fakultas tersebut menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi dalam arti yang lebih luas. Dalam publikasi saya yang baru-baru ini, dalam koleksi yang saya sunting, Korupsi di Pendidikan Tinggi, Tantangan dan Tanggapan Global, termasuk ada 34 penulis termasuk pendidik, pembuat kebijakan, dan praktisi dari 5 benua melaporkan berbagai masalah dalam pendidikan tinggi dengan menggunakan contoh-contoh dari berbagai negara dan wilayah. Dari negara yang berkembang sampai yang sudah maju. Nah, apa saja yang bisa diambil sebagai pelajaran utamanya? Sebagai contoh ya, korupsi akademik itu tidak selalu terlihat. Sebagai contoh misalnya, kecurangan di kalangan mahasiswa di universitas-universitas Eropa Timur kurang lebih terlihat dan terukur. Masih ada sebuah tradisi yang kuat dalam hal hafalan dan reproduksi pengetahuan. Oleh karena itu, permintaan akan contekan di negara-negara ini sangat tinggi. Anda dapat melihat di sini di beberapa slide, beberapa contoh dari berbagai negara, baik dari masa lalu dan juga di masa kini. Semua ini adalah item dari koleksi yang terletak di salah satu museum sejarah sekolah di Jerman. Yang datang dari negara yang berbeda. Situasi di Universitas Eropa Barat berbeda. Sebelum pandemi, ada kekhawatiran yang signifikan atas kecurangan kontrak di Inggris. Sebagai contoh,
Misalnya, kecurangan kontrak berarti bahwa tugas-tugas akademis tidak dikerjakan oleh mahasiswanya sendiri, tetapi dialihdayakan kepada profesional dan kemudian diserahkan sebagai tugas dari mahasiswa itu sendiri. Pekerjaan ini mungkin dilakukan dengan sangat baik sehingga sulit bagi universitas dan anggota fakultas untuk mengidentifikasinya sebagai sebuah kecurangan. Jadi beberapa tahun yang lalu, Inggris memperkenalkan langkah-langkah yang cukup agresif terhadap perusahaan yang menyediakan layanan tersebut. Hasil yang tidak terduga adalah krisis keuangan di Kenya di kalangan mahasiswa dan juga para lulusan dari universitas. Rupanya, pekerjaan ini memberikan penghasilan jangka panjang yang stabil bagi banyak orang berpendidikan tinggi, yang kini mereka kehilangan pekerjaan mereka di industri penulisan akademis tersebut. Yang kedua adalah korupsi akademik bersifat ambivalen. Mungkin baik tanda kutip bagi orang dalam dan buruk tanda kutip atau tidak dapat diterima tanda kutip bagi orang lain. Sebagai contoh, kecurangan dalam jabatan akademik di universitas-universitas Swedia tampaknya merupakan hal yang biasa. Proses seleksi untuk posisi dosen baru dimaksudkan untuk menjadi satu proses yang transparan. Tetapi pada kenyataannya, komite perekrutan hampir selalu tahu siapa yang akan mendapatkan posisinya. Mereka hanya berpura-pura mencari seseorang kandidat saja. Ini bukan hanya pencarian dalam negeri, tetapi juga pencarian internasional. Bagi orang-orang yang terlibat, hal ini memang sudah seharusnya terjadi di dunia akademis, di mana membantu kolega, membantu teman atau mahasiswa adalah hal yang dirasa wajar. Namun, bagi orang luar, hal ini dilihat sebagai suatu praktek buruk dan merupakan korupsi pertemanan. Korupsi akademik bukan hanya pilihan, ini salah satu dari keduanya, melainkan lebih rumit atau lebih kompleks. Pertimbangkan universitas yang tanda kutip palsu. Ini bukan sekedar universitas yang memberikan gelar palsu, kenyataannya jauh lebih kompleks. Trump University sebagai contoh misalnya adalah universitas sungguhan, didirikan oleh orang sungguhan, menawarkan program untuk orang sungguhan, murid-murid sungguhan yang membayar banyak uang untuk mendapatkan gelar. Ini hanya satu kasus dari sekian banyak perguruan tinggi dan universitas nirlaba yang beroperasi di Amerika Serikat. Model bisnis sekolah-sekolah ini adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit, bukan untuk mengajar atau melakukan penelitian. Dan mereka mendapatkan keuntungan dengan mendaftarkan sebanyak mungkin mahasiswa dan menjaga mereka tetap terdaftar terlepas dari kinerja akademis mereka. Petugas penerimaan mahasiswa baru bahkan memiliki kuota atau jumlah mahasiswa yang relatif tinggi yang harus mereka terima setiap semester dan seringkali menggunakan taktik seperti salesman untuk mencapai jumlah tersebut. Ketika mahasiswa lulus dari universitas tersebut, gelar mereka biasanya tidak diakui oleh calon pemberi kerja yang biasanya menganggap universitas tersebut palsu. Contoh lainnya adalah Central European University atau CEU di Budapest yang sekarang berada di Wina. Universitas ini didirikan pada tahun 1991 oleh George Soros, namun kini dianggap sebagai universitas, sekarang ini sudah dianggap sebagai universitas palsu oleh pemerintahan Viktor Orban. Contoh lain mengenai universitas palsu ini, mempertimbangkan universitas yang didirikan oleh pihak berwenang Amerika Serikat sebagai jebakan bagi mahasiswa internasional. Pihak berwenang percaya meyakini bahwa banyak orang menggunakan visa pelajar untuk bisa masuk ke dalam Amerika Serikat supaya mereka bisa tetap tinggal di sana secara ilegal. Dengan kata lain, mereka menggunakan visa pelajar sebagai tiket masuk. Universitas palsu ini dimaksudkan untuk membantu mengidentifikasi orang-orang tersebut. Universitas yang palsu ini mungkin juga merupakan universitas sungguhan dengan orang-orang sungguhan, yaitu
mahasiswa dan anggota fakultas sungguhan yang hanya berpura-pura saja, berpura ada, dan beroperasi seperti universitas sungguhan. Di India, misalnya, ada masalah yang signifikan dengan mahasiswa yang tidak hadir, atau mahasiswa yang membayar biaya kuliah mereka terkadang sangat mahal, dan berharap untuk bisa mendapatkan gelar terlepas dari apapun yang terjadi. Tetapi beberapa dari siswa ini mereka tidak berharap untuk menghadiri kelas atau mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Alasan ketidakhadiran mereka bisa bermacam-macam. Perguruan tinggi mungkin terletaknya jauh dari kota asal si mahasiswa tersebut, atau mahasiswa tersebut mungkin memiliki kewajiban pekerjaan lain. Nah, para siswa ini mungkin akan muncul ketika ujian diberikan, atau mereka hanya melakukan apa yang diperlukan secara minimal. Administrasi universitas-universitas ini memiliki dilema yang sangat besar. Jika mereka mengeluarkan mahasiswa yang tidak hadir, mereka mungkin harus menutup universitas mereka dalam jangka menengah. Tetapi universitas yang palsu ini dan juga gelar palsu mungkin lebih klasik, seperti menjual ijazah palsu dari universitas asli atau ijazah asli dari universitas palsu. Bahkan para pelaku serangan di Norwegia tahun 2011 menjual ijazah palsu di situs websitenya. Hal ini memberinya sejumlah besar uang yang pada gilirannya memungkinkan terjadinya serangan yang menewaskan 77 orang. Jadi banyaknya wajah dari universitas palsu ini merupakan tantangan nyata bagi para pembuat kebijakan. Jadi solusinya jika ada akan sangat berbeda untuk semua jenis universitas yang palsu ini. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, masih ada harapan. Ada kemungkinan untuk mengurangi korupsi di pendidikan tinggi di beberapa bidang, seperti kecurangan yang terjadi. Apa yang dapat dilakukan oleh universitas? Anggota fakultas harus mempertimbangkan asal-usul dan latar belakang pendidikan mahasiswa ketika merancang sebuah ujian, terutama untuk mahasiswa internasional. Dalam beberapa budaya akademik, mahasiswa tidak diharuskan untuk menulis beberapa makalah sekaligus, atau mereka mungkin kurang berpengalaman bekerja dalam kelompok. Beberapa budaya bahkan mungkin mengharapkan mahasiswa untuk mereproduksi materi baru daripada merefleksikannya secara kritis. Selain itu, anggota fakultas harus menjadi teladan. Jika mereka mencontek dalam penelitian mereka, sulit untuk mengharapkan perilaku yang berlawanan dari siswa mereka. Versi yang berbeda dari ujian yang sama atau pengaturan tempat duduk yang acak dapat mencegah penyalinan dari sesama siswa. Sejumlah besar pengawas eksternal yang memantau mahasiswa juga bisa menjadi sesuatu yang efektif. Mata kuliah tentang pembelajaran dan juga penulisan akademis serta integritas akademis dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang masalah etika. Berbagai program perangkat lunak untuk mendeteksi plagiarisme juga berguna untuk melindungi standar integritas akademik. Namun, perlu dicatat bahwa perangkat lunak modern sekalipun hanya dapat mengidentifikasi beberapa bentuk plagiarisme seperti penyalinan kata demi kata. Plagiarisme dari bahasa lain dan atau disebutnya ghostwriting professional seringkali itu tidak terdeteksi. Dalam beberapa budaya akademik, kertas ujian dapat dibagikan atau dijual sebelum ujian yang mungkin juga tidak terdeteksi. Universitas harus mengembangkan sebuah kode etik atau kebijakan dan prosedur internal lainnya untuk membahas pelanggaran akademik dan kemungkinan konsekuensi dari pelanggaran seperti nilai yang lebih rendah, gagal dalam ujian, atau tindakan disipliner lainnya, hingga dan termasuk pengusiran dari pengeluaran dari universitas. Namun, pada saat yang bersamaan, mahasiswa harus selalu memiliki hak
untuk mengajukan banding dan menjelaskan perilaku mereka. Di banyak universitas, serikat mahasiswa, komisi etika atau komite lainnya yang beranggotakan perwakilan mahasiswa seringkali berperan sebagai ombudsman. Kampanye pendidikan anti korupsi di kalangan mahasiswa juga bisa sangat efisien. Dalam penelitian saya menemukan bahwa menunjukkan konsekuensi dari korupsi, misalnya dengan mendemonstrasikan para korbannya, dapat menjadi sebuah instrumen yang sangat ampuh. Saya dan rekan-rekan saya menguji sebuah video dengan cerita yang sangat pribadi yang menunjukkan bagaimana seorang mahasiswa yang memperoleh gelar dokter melalui suap dan cara-cara yang meragukan menjadi dokter yang tidak memenuhi syarat, yang melakukan kesalahan saat membantu persalinan. Konsekuensinya, bayi yang baru lahir tersebut mengalami kecacatan seumur hidupnya. Ini memberikan dampak yang sangat besar sekali kepada anak yang baru dilahirkan tersebut. Nah, ada kesimpulan dan prospek langkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya dalam penelitian tentang korupsi di pendidikan tinggi? Penelitian korupsi di dunia akademis bersifat interdisipliner. Para akademisi memiliki pandangan yang berbeda tentang terminologi korupsi. Mereka mungkin hanya terbuka pada topik dan area tertentu, atau bekerja dengan berbagai kerangka teori dan metodologi. Selain para peneliti, ada banyak praktisi seperti dekan, administrator, universitas, lembaga penjaminan mutu, dan jurnalis yang berurusan dengan topik ini. Dan terlepas dari keragaman ini, mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka prihatin dengan korupsi di pendidikan tinggi. Mereka juga berkomitmen untuk memulai sebuah dialog global mengenai masalah ini di seluruh disiplin ilmu dan di antara para akademisi, praktisi, dan pengambilan keputusan. Dan kerjasama ini perlu diperkuat. Penting untuk melihat integritas akademik di sekolah menengah. Jelas bahwa siswa yang menyontek di universitas pernah mengalami suatu pelanggaran di masa lalu. Mulailah menganalisis masalah ini sebelum mereka memasuki universitas. Karena ini dapat mencegah atau memerangi kecurangan di dalam institusi di pendidikan tinggi secara lebih efisien. Penting untuk mengamati semua tren teknologi. Dan saya mengantisipasi bahwa banyak teknik kecurangan, terutama yang digunakan oleh kaum muda, tetap berada di bawah radar para sarjana, pendidik, orang tua, dan para pengambil keputusan lainnya, terutama dengan penyebaran teknologi yang cepat. Namun demikian, teknologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa bentuk ketidakjujuran akademis. Sangatlah penting untuk tidak menstigmatisasi kelompok sosial tertentu, seperti mahasiswa internasional yang sering menjadi berita utama karena pelanggaran integritas akademik. Banyak mahasiswa internasional yang mungkin lebih terlihat karena mahasiswa dosmetik yang terlihat dalam pelanggaran, mereka pelanggarannya lebih canggih atau lebih halus. Oleh karena itu, anggota fakultas dan administrator bisa membantu untuk inferioritas akademik di pihak mahasiswa internasional itu bisa teratasi. Akhirnya seluruh agenda penelitian tentang integritas akademik dan mendapat manfaat yang sangat besar dari kerjasama yang erat di antara para akademisi dan praktisi di seluruh dunia, termasuk penelitian dilakukan diterbitkan dalam bahasa selain bahasa Inggris. Buku yang saya sunting saat ini sedang terjemahkan. Dan saat ini saya sedang menerjemahkan sebuah buku yang sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Setelah diterjemahkan akan diterbitkan oleh SJTU Press. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan saya menantikan untuk diskusi kita setelah ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you. Applause for Dr. Yelena. Baik, rekan-rekan sekalian, presentasi yang menarik dari ketiga narasumber kita pada siang hari ini.
Saya harap tidak ada yang mengantuk ya. Semoga teman-teman dalam kondisi yang segar dan siap untuk bertanya, karena di depan kita sudah banyak itu merchandise yang menanti Anda untuk dikuasai, bukan dikuasai ya, menjadi hadiah bagi rekan-rekan baik mahasiswa maupun hadirin semua yang hadir pada kesempatan ini. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk mempersingkat ya, akan saya buka menjadi 2 termin untuk penanya. Bisa nanti pada saat rekan-rekan mau bertanya, tolong disebutkan nama dan juga dari mana instansinya berasal. Baik, silakan untuk termin pertama saya akan buka menjadi 3 penanya dulu. Yang pertama, ya bisa minta tolong. Silahkan disebutkan nama lengkap dan juga asal instansinya. Oh, oke. Ya, yang sana dulu yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Yang sini, Mas, dekatnya pilar itu. Ya. Dan tolong disampaikan ditujukan kemana pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Valencia Rohim. Maaf, bisa diulangi? Muhammad Valencia Rohim dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Untuk pertanyaan yang pertama, saya tujukan kepada Prof. Didi ya. Di sini saya ingin menanyakan, ada beberapa kasus terkait biaya UKT dari beberapa mahasiswa yang dari penghasilan orang tuanya itu kurang, namun untuk biaya UKT-nya tersebut itu sama dengan teman mahasiswa lain yang penghasilan orang tuanya atau perekonomiannya itu lebih tinggi. Nah, di sini dari pihak kampus sendiri itu tidak memberikan informasi atau tidak mentransparasikan terkait hal tersebut. Nah, dari Politeknik sendiri kan mayoritas mahasiswanya itu anak teknik. Jadi kami mahasiswa tidak memiliki dasar-dasar atau tidak mengetahui dasar-dasar hukum terkait hal tersebut. Jadi itu yang saya tanyakan kepada Pak Didik, pendapatnya terkait hal tersebut. Lalu yang kedua, saya tujukan kepada Miss Claudia ya. Siapa? Yang Miss Claudia, narasumber kedua, terkait pelaporan Satgas kekerasan seksual, di mana di Indonesia sendiri kan setiap institusi kebanyakan sudah memiliki Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Namun di sini ada beberapa kasus di mana korban pelecehan seksual ini takut untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual, dikarenakan bukan karena paksaan, namun pelecehan tersebut dilakukan oleh orang terdekatnya, seperti temannya, seperti itu. Jadi dia korban tersebut itu takut bahwasanya akan merusak pertemanan, seperti itu. Jadi untuk Miss Claudia, itu saja yang saya tanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Faliza ya. Len. Ya. Mas Muhammad Rohim, Muhammad F. Rohim ya, dari Politeknik Perkapalan. Baik, terima kasih Mas Rohim. Selanjutnya untuk penanya yang kedua, silakan. Ya, mungkin yang belakang dulu tadi, yang belakang dulu. Nanti yang lainnya bisa pada sesi yang kedua untuk penanya. Silakan, disebutkan nama lengkap dan juga instansi dan ditujukan kemana pertanyaannya. Silakan. Terima kasih. Selamat sore untuk narasumber dan Bapak Moderator. Nama saya Hima, HIMA, dari FIB Universitas Airlangga. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mengenai materi dari Prof. Didik tadi yang mengenai integritas di perguruan tinggi. Selama yang saya tahu selama ini integritas di perguruan tinggi itu dimulai dari dosen ataupun hingga ke rektor, sedangkan mahasiswa itu menunggu gerakan dari dosen dulu atau dari rektor seperti yang tadi dicontohkan tentang kontrak kuliah. Jadi dosen memberikan kontrak kuliah baru kemudian dikritisi oleh mahasiswa. Nah,
Yang ingin saya tanyakan adalah jika ada nilai kepasifan di suatu perguruan tinggi, bagaimana cara yang paling efektif untuk dilakukan mahasiswa untuk melakukan atau menciptakan integritas di perguruan tinggi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hima. Kok sampai terima kasih ya. Sangat sore jadi mulut ini beda ya. Tadi sudah makan, hanya kasih kebuli. Jadi beda lagi. Berkaitan dengan menciptakan integritas di kampus kalau ada dosen dan rektornya pasif itu ya. Oke, terima kasih Mbak Hima. Mbak Hima bukan himpunan mahasiswa ya? Bukan, oke. Yang lain berarti. Oke, silakan. Yang ketiga. Bisa dibantu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator sudah diberikan kesempatan. Yang ingin saya tanyakan ada 2 pertanyaan. Nama dari instansi mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Arif. Saya dari Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah soal integritas kepada Prof. Didik ya. Jadi saya juga beberapa kali membaca beberapa artikel terkait bagaimana sivitas akademika terkait kepenulisan dan sebagainya. Ini kan ada beberapa informasi ataupun berita, ada salah satu oknum lah, saya tidak menyebutkan, cuman ada, mungkin teman-teman bisa mengikuti. Itu adalah soal titel atau soal kepenulisan artikel ilmiah yang dimana tidak menyebutkan kepenulisan itu bahwasanya dia ditulis sendiri kayak gitu. Jadi ada beberapa bantuan-bantuan dari beberapa orang kayak gitu, tapi itu diklaim menjadi hak milik dia ataupun hak kekayaan intelektualnya lah istilahnya. Nah, ini kan salah satu tindakan yang menyimpang ya atas tersebut. Kemudian ada beberapa juga kasus-kasus barangkali kan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana para dosen khususnya Universitas Airlangga untuk menyadari bahwasanya integritas itu seperti apa gitu. Arti bahwasanya tridharma perguruan tinggi itu seperti apa. Barangkali para dosen-dosen kita itu ataupun para dosen-dosen kita itu lupa bahwasanya bagaimana tridharma perguruan tinggi kayak gitu. Bagaimana mengimplementasikan melalui pengabdian, sivitas akademikanya, ilmunya, seperti itu. Nah, itu bagaimana teman-teman dosen-dosen di Universitas Airlangga memahami atas value itu. Karena kalau tidak memahami value itu, maka yang terjadinya adalah perilaku penyimpangan yang seperti corruption dan lain-lain gitu. Nah, itulah bagaimana selaku Prof. Dik, karena kan juga lama juga di sivitas akademika, mencoba memberikan value itu agar benar-benar ditanamkan kepada dosen kita gitu. Itu yang pertama. Kemudian untuk tindakan kekerasan di Universitas Airlangga ini kepada Ibu Claudia ya, untuk adakan satgas kekerasan seksual yang ada di lantai 11. Kebetulan kita bersebelahan kayak gitu. Nah, satgas itu kan sifatnya adalah dia sukarelawan ya. Bagaimana sama